Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Delvion Saputra dalam program Perspektif Banten. Pemirsa, perspektif kali ini kita akan membahas terkait gonjang-ganjing di DPRD Kota Cilegon terkait penetapan atau proses penetapan wakil wali Kota Cilegon. Karena kita tahu pasca terjeratnya hukum wali Kota Cilegon berapa bulan yang lalu, kursi kekosongan wali Kota Cilegon menjadi persoalan di DPRD Cilegon. Dampaknya pun beragam, dari mulai proses administrasi di birokrasi hingga beberapa pelaksanaan kegiatan. Ini akan menjadi bahasan kita, khususnya terkait siapa yang harus menggantikan posisi wakil wali Kota Cilegon. Karena kita tahu ada dua partai besar di Cilegon, PDIP dan Golkar, dan dua-duanya berusaha keras untuk bisa menempati posisi wakil wali kota. Untuk membahas hal tersebut, Anda dapat saksikan video tip berikut ini. Paripurna pemberhentian Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Aryadi memicu kembali isu perhelatan pemilihan calon wakil Wali Kota Cilegon. Ini lantaran resminya pemberhentian Iman sebagai Wali Kota Cilegon menandakan mekanisme pemilihan wakil Wali Kota Cilegon semakin dekat. Dan kini, PLT Wakil Wali Kota Cilegon Edi Aryadi telah ditetapkan sebagai Wali Kota Cilegon definitif. Artinya, kursi Wakil Wali Kota Cilegon pun siap direbutkan. Sementara nama Ketua DPD PDIP Kota Cilegon Reno Yanuar dan Ratu Ati Marliati selaku perwakilan dari Partai Golkar masih mendominasi daftar nama bakal calon wakil wali kota Cilegon melalui pemilihan suara legislatif. Ati sendiri yang juga merupakan kakak kandung Tubagus Iman Aryadi hingga kini masih berstatus aparatur sipil negara, yakni Kepala Bapeda Kota Cilegon. Keduanya telah didaftarkan ke DPRD Kota Cilegon untuk siap bersaing dalam perebutan kursi wakil wali kota Cilegon. Pansus pemilihan wakil wali kota Cilegon pun telah dibentuk. Pansus tersebut diketuai oleh Isra Mi'raj dari fraksi Partai Golkar. Lantas, siapa yang akan menduduki kursi wakil wali kota Cilegon? Tentu proses dan perjalanan masih panjang. Pemirsa, demikian video tip yang dapat Anda saksikan. Untuk membahas hal tersebut ada 3 narasumber kita kali ini. Ada Wakil Ketua DPD PDIP DPC, Pak ya? DPC. Ketua DPC Wakil Ketua DPC PDIP Cilegon, Bapak Supriyadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita juga mengundang politisi senior Golkar yang juga masih duduk di posisi Wakil Ketua DPD Golkar, Bapak Muhammad Nasir. Dan secara khusus kita mengundang Bapak Saiful, pengamat politik dari Cilegon. Tahap awal saya ingin ke Pak Nasir. Golkar lebih dulu, Pak, kirim surat sudah kirim surat, Pak, ke DPRD tentang pengisian siapa yang harus diisi untuk posisi wakil wali kota. Ya. Sudah dikirim itu. Jadi bukan Golkar duluan ya? Bukan Golkar duluan. Tapi PDI duluan itu. Oh, PDIP duluan? PDI duluan. Oh. Tapi ada nama yang ramai dibicarakan, Bu Ati. Saya ingin tahu apa proses yang terjadi di Golkar sendiri untuk penentuan nama wakil Ratu Ati Marliati. Ya, saya kira kalau rame itu ya wajar ya. Wajar ya? Wajar. Rame di luar itu wajar. Iya. Karena ini kan persoalannya persoalan politik. Oh iya. Kalau politik tidak rame namanya bukan politik, Pak Delvion. Betul. Tetapi di dalam internal Golkar sendiri, kenapa kemudian dari rame itu kita ambil satu nama? Karena memang berdasarkan kajian-kajian. Artinya kajian yang kita dapatkan itu kita mencoba mengambil berbagai pendapat dari kalangan masyarakat, elemen-elemen masyarakat baik yang berafiliasi ke Golkar maupun yang umum, ternyata semua merujuk kepada Bu Ati. Bu Ati. Nah, berdasarkan hal itu Golkar kemudian mengadakan pleno. Di dalam pleno itu juga kita tawarkan siapa-siapa kira-kira yang masih berkeinginan untuk maju sebagai calon wakil wali kota. Tercatat bahwa dalam rapat itu juga diputuskan bahwa karena hanya satu nama maka kita putuskan. Hanya satu nama? Hanya satu nama di dalam rapat pleno itu. Oke. Itu Golkar. Lalu PDIP. Nama Reno ini prosesnya gimana, Pak? Kalau boleh tahu.
Ketua kita DPC PDI Perjuangan Haji Reno Yanuar itu sudah melalui tahapan proses yang panjang. Oke. Dari tahun 2018 kita ajukan rekomendasi pasca sebelum putusan Pak Iman Naryadi waktu itu. Proses itu diajukan melalui rapat pleno juga sama, lantas kita ajukan ke DPD tingkat provinsi, setelah itu ke nasional atau DPP. Nah setelah digodok maka ketua DPC ini dipanggil. Dan satu-satunya orang yang memang kader terbaik kita di PDI Perjuangan ini diajukan namanya yaitu Haji Reno Yanuar. Oleh karena itu kami secara resmi dari tahun 2018 bulan Desember itu sudah menentukan sikap Lebih dulu berarti dari Golkar. Betul. Cuman pada dasarnya sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku, pemberian surat dari DPP itu nanti akan kita berikan. Ini belum saatnya untuk memberikan itu, tetapi untuk pencalonan itu sudah kita berikan. Ya, kita pertama yang memberikan itu pada saat rapat kemarin. Gitu. Berarti memang dari PDIP. Sudah. Tapi saya ingin kembali ke Pak Nasir, ini menarik nih. Kita tahu 2014 ya pemilu pilkada kita di Cilegon. 2015 Golkar dengan PDIP ini kan satu koalisi yang bersama. Lalu apa tidak sebelumnya melobi dulu PDIP gitu sebelum penentuan nama sehingga muncul harus ada berbeda ini? Pak Ya, Nasir. jadi pada prinsipnya begini, terkait dengan persoalan kekosongan wakil wali kota itu, karena pengusung dari pasangan Iman Edi itu adalah semua partai politik yang ada di Cilegon, maka secara legalitas semua partai itu berhak mengusulkan calon wakil wali kota. Nah persoalan koordinasi saya kira karena memang kita sudah memahami betul lah bahwa sejak 2018 PDIP itu sudah berkeinginan untuk masuk ke ranah itu, ke ranah wakil wali kota, bahkan sudah di... Nah, saya kira kalau persoalan koordinasi, ini kan persoalan teknis saja Pak Delpion. Ya, maksud saya, ada nggak pembicaraan di tingkat koalisi? Di tingkat koalisi dengan PDIP memang kita tidak pernah membicarakan itu ya Pak Yadi ya, terkait dengan persoalan keinginan PDIP untuk menggantikan Pak Edi, posisi Pak Edi sebagai wakil wali kota yang naik menjadi wali kota itu. Tetapi saya tidak tahu secara personal ya, secara personal apakah misalnya Bu Ati yang kita gadang sebagai calon wakil wali kota dari Golkar dari awal juga, apakah ada komunikasi dengan Pak Reno, kita tidak tahu. Tetapi secara struktural kita tidak ada. Kenapa? Ini kan di luar kebiasaan Golkar biasa. Kalau dulu kan Golkar di zaman era Pak Iman bisa merangkul semua partai. Ya karena pertimbangannya kita sudah memahami karena posisi dari PDIP itu sudah ada rekomendasi di Facebook di mana-mana sudah keluar kan itu. Di media sosial sudah keluar kemana-mana. Tetapi saya kira Pak Delpion ini tidak terkait dengan persoalan-persoalan perpecahan tidak. Tetapi memang ada satu hal yang secara prinsipil bahwa kalaupun PDIP maju ya silakan. Karena memang aturan undang-undang kan harus ada 2 nama nih. Nah, maka kita tidak punya hak lah untuk misalnya kita menggandeng, udah nggak usah maju, Bu Ati aja, kita tidak punya hak ke arah itu. Ya, makanya karena konstitusi mengatakan harus ada 2 nama, ya silahkan saja daftar. Silahkan saja maju, karena memang konstitusinya seperti itu. Saya kira itu Pak Delpion. Saya ingin lagi ke Pak Supriyadi sebelum ke Pak Saiful. Apa sih yang melatar belakangi PDIP sehingga merasa ini momentum loh bagi PDIP untuk maju? Ya, saya rasa berpolitik itu merupakan sebuah jalan di mana perubahan itu juga harus diwujudkan. Bukan berarti yang sebelumnya dalam pembangunan kota Cilegon ini tidak menuai prestasi. Prestasi ada, tetapi kami dari PDI Perjuangan Kota Cilegon merasa bahwa saatnya untuk melakukan perubahan ini jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, ya diyakini bahwa wakil wali kota ini merupakan salah satu jalan politik PDI Perjuangan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, ya kami berharap bahwa apa yang menjadi demokrasi politik kita di Kota Cilegon ini tetap harus terjaga. Kalau kita tadi bicara persoalan masalah pecah kongsi, saya rasa kita tidak pecah kongsi. Bahkan hari ini ketua kita PDI Perjuangan Haji Reno Yanuar itu merupakan ketua tim pemenangan daerah dan bendaharanya dari Golkar, Pak Sutisna. Jadi artinya di dalam koalisi untuk Pilpres maupun koalisi hari ini tahun ini untuk memenangkan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin,
Salah satunya kita saling berpegangan. Tetapi kalau bicara persoalan konstelasi daerah, ya kami rasa perubahan itu harus diwujudkan. Adapun perubahan itu merupakan salah satu langkah di mana kami melakukan sebuah pencalonan kepada ketua kita wakil DPRD Pak Haji Nana punya rekomendasi bahwa salah satu upaya untuk jalan menuju wakil wali kota ya tentunya harus diraih dengan cara mencalonkan diri. Tadi menarik ada kata percepatan. Kalau PDIP artinya kalau PDIP ada dalam proses instalasi itu percepatan pembangunan bisa dilakukan. Kita tahu di beberapa media juga mengangkat bagaimana kritik pedas PDIP terhadap jalannya pemerintahan di Cilegon. Ini apa terkait di sisi mana sehingga Anda kritikan yang tajam itu ada dikatakan lambat segala macam? Ya, jadi saya rasa begini, beberapa persoalan masalah di Kota Cilegon ini merupakan sebuah dinamika ketika politik kami dengan politik partai lain itu mungkin tidak saling sinkron. Yang awalnya tadi koalisinya baik, lantas kita pecah kongsi di situ. Cuman bukan persoalan masalah pembagian kekuasaan, tetapi lebih justru kita punya visi misi yang tentunya ini akan kita perjuangkan melalui eksekutif, yaitu misalkan dengan tadi Haji Reno Yanuar ketika sudah masuk menjadi wakil. Artinya ada format koalisi yang tidak berjalan lah selama ini. Ya saya rasa kalau komunikasi sih baik ya, cuman persoalan masalah dinamika kepentingan pembangunan saya rasa kita punya yang berbeda itu. Ya berbeda. Salah satunya begini, kami mengkritisi persoalan masalah JLU. Jalan Lingkar Utara itu merupakan rancangan pembangunan jangka panjang dan juga kami mendukung sebenarnya support itu JLU. Tetapi ada bagian yang kita tidak bisa menerima dengan persoalan masalah JLU. Salah satunya adalah jalur JLU yang memang tidak tidak melampaui dalam roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Salah satu contohnya adalah beberapa kawasan yang dilalui JLU itu merupakan aspek jalan yang sudah ada. Dan itu heavy-nya elit Golkar atau Anda katakan bahwa memang kalau tidak masuk di dalam tidak bisa mempengaruhi itu. Ya, Anda tidak jawab juga. setelah kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Masih di perspektif Banten. Artinya Pak Supriyadi ada yang berbeda dalam menatap proses pembangunan ini. Itu yang Anda katakan. Salah satu contohnya JLU. Ya, pada dasarnya sebenarnya prinsipnya kami dari PD Perjuangan Kota Cilegon mendukung proses pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Karena pada dasarnya kami salah satu bentuk dari kesepakatan koalisi. Selain JLU apa kalau boleh tahu ya? Iya, kalau selain JLU kami melihat bahwa beberapa persoalan di Cilegon, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan. Pengangguran ini salah satunya adalah upaya pemerintah harus tegas melakukan sebuah konsep yang menarik terhadap pengurangan pengangguran yang ada di yang ada di Kecamatan Ciwandan. Nah, Kecamatan Ciwandan merupakan basis industri. Artinya ketika ada angka pengangguran di situ, maka pemerintah wajib harus melakukan upaya konsepsi yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dan hari ini belum Anda lihat itu ada? Belum ada. Saya rasa begini, investasi di Cilegon itu sangat besar. Dan terutama lagi hari ini saya tahu kemarin ada pembahasan terkait masalah Pelabuhan Warnasari. Itu sangat menarik untuk ke depan bahwa Kota Cilegon harus terus membangun. Tetapi konsep-konsep kerakyatan, kesejahteraan ini saya rasa masih kurang untuk digali lagi. Saya bukan berarti... Itu yang Anda lihat ketika era Iman Edi kemarin itu? Ya kalau bicara masalah paket, saya tahu bahwa visi misi Pak Iman dengan Pak Edi ini menarik sekali. Salah satunya adalah terkait dengan pembangunan percepatan daerah. Yang kedua persoalan masalah pengangguran dan pengurangan angka kemiskinan. Tetapi pada dasarnya kami punya formula dan rumusan untuk mengurangi itu. Dengan cara ya tadi, saya rasa ketegasan hari ini harus diupayakan. Oleh karena itu, saya melihat sosok pimpinan Haji Reno Yanuar ini merupakan sosok yang dibutuhkan di Cilegon untuk mewakili Pak Edi. Jadi memang sebenarnya dari tataran awal memang sudah bermasalah tingkat koalisi. Ada yang berbeda persepsi memandang dari pola segala macam. Pak Nasir, komentar Anda? Kalau terkait dengan persoalan JLS ya. JLU, Pak. JLU. Nah,
ini sebetulnya memang gagasan yang menurut saya justru sangat bagus. Terkait dengan persoalan-persoalan nanti, bagaimana ke depan, ya kita belajar dari DLS lah, Pak Delpio. DLS itu bukan main. Pada saat pertama kali Pak Aat mencetuskan JLS itu, tantangannya bukan main. Semua rata-rata LSM menolak, mengkritik, tapi setelah jadi, ya kita lihat manfaatnya. Tetapi itulah bagaimana proses pembangunan itu terkait dengan persoalan perbedaan visi dari partai-partai politik. Ya, ayo kita selesaikan saja di dalam proses program-program pembangunan itu. Toh ada di dalam pembahasan APBD misalnya. Kalau misalnya PDI tidak sependapat dengan persoalan-persoalan JLU, ya kenapa misalnya di dalam pembahasan APBD? Karena itu sudah masuk di dalam pembahasan bersama gitu. Forumnya ada di situ. Kalau persoalan-persoalan kritik parsial ya toh yang terkait dengan LSM, ya wajar-wajar saja yang namanya itu adalah proses pembangunan. Tetapi saya melihatnya bahwa JLU ini nanti juga akan mengangkat sisi perekonomian rakyat di daerah sekitar. Persoalan bagaimana penataan nanti kita belajar lagi dari JLU, dari JLS. Penataannya seperti apa, bagaimana menempatkan misalnya masyarakat sekitar untuk bisa beraktivitas di sekitar JLU ya itu nanti kita tata bersama-sama. Kemudian terkait dengan persoalan apa yang dikemukakan oleh PDI tadi, ada hal yang menarik memang di dalam persoalan proses penjembatan pembangunan itu. Kalau kami berpendapat bahwa persoalan pembangunan ini adalah persoalan bersama. Bukan hanya persoalan ini ide Golkar dalam konteks kepartean ya, tetapi dalam konteks visi misi yang ada di dalam pasangan Iman Edik dulu itu kan. Bagaimana visi misi ini kita cetuskan kemudian kita angkat bersama-sama di dalam proses pilkada, kita sepakati visi misi menjadikan satu rangkaian proses pembangunan itu sendiri. Mungkin PDIP nggak dilibatkan, nggak? PDIP punya formulasi katanya. Ya persoalan pelibatannya kan nanti di dalam proses DPRD ada forum, ya toh, ada forum perencanaan pembangunan. Memang koalisinya gitu. Hanya cukup pas pencalonan saja itu, Pak ya? Ya artinya kalau persoalan pencalonan itu memang persyaratan undang-undang. Tetapi dalam konteks proses pembangunan itu sendiri, tentunya masing-masing partai kan punya link sendiri tuh. Ada forumnya, ada forum perencanaan. Mungkin Pak Supyadi berharap di luar itu adalah berpikir bersama, itu nggak pernah terjadi tuh. Ya itu terserah PDI-nya dong. Pak, saya boleh memang kita lihat emang sebenarnya kalau lebih dahsyat lagi nih cerainya dari awal ini memang sudah perbedaan. Gimana Anda melihat memang? Ini kan kalau dia bilang 2018 langsung responsif, kirim surat, merasa perlu ikut pada eskalasi itu. PDIP merasa. Ya, ini kan sebenarnya sebuah pembelajaran untuk semua partai politik yang berkoalisi dalam rangka kontestasi politik di daerah ya. Poinnya adalah apapun yang dilakukan oleh partai itu harusnya juga jelas, hitam di atas putihnya. Karena apa? Karena semua orang udah tahu ini kan wilayah politik. Nah, karena ini wilayah politik, maka ya kembalikan saja ke partai koalisi masing-masing. Karena yang tahu mereka apa sebenarnya yang menjadi komitmen. Kalau boleh ada akad atau janji dan sebagainya, ya publik termasuk saya sebagai warga Cilegon nggak pernah tahu dan tidak pernah dikasih tahu hari ini apa sebenarnya yang menjadi komitmen mereka. Itu satu yang pertama. Ya, saran pembelajaran buat semua partai yang mungkin beberapa tahun ke depan kan sudah akan mulai lagi kontestasi demokrasi di daerah. Berikutnya juga karena wilayah yang relatif tidak tersentuh oleh publik tadi sampai detik ini pun nggak ada yang berani buka, ya lagi-lagi ini potensi kalau hari ini ada judulnya pecah kongsi, ya udah sangat mungkin dan wajar, dan wajar karena masing-masing juga punya rahasia masing-masing, gitu. Apalagi sekali lagi di dunia politik tidak ada koalisi permanen, tidak ada koalisi permanen, tidak ada juga teman
sejati, yang ada kan kepentingan kepentingan yang berlangsung. Nah, karena kepentingan PDIP umpamanya memandang momentum mengambil kepemimpinan di daerah itu adalah momentumnya di 2018 pasca dilantiknya wali kota definitif, maka ya menurut saya ya bagus juga PDIP sebagai partai yang secara hierarkis di pusat pemenang pemilu, memimpin pemerintahan gitu ya, mengambil peran. Poinnya kan adalah jangan sampai partai hanya semata-mata bersemangat untuk kepentingan elit tertentu. Karena kami warga masyarakat. Jadi kita titipkan siapapun yang ada di wakil rakyat di Cilegon taruhlah, tetap motivasinya adalah untuk kebaikan dan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Urusan sekali lagi apa isinya, ya kita lihat nanti. Karena mereka partai kandidat tokoh kepemimpinan daerah itu lagi-lagi kan akan menerima reward and punishment-nya setidaknya pada prosesi pemilihan. Baik itu pemilu legislatif, baik itu nanti pemilihan kepala daerah, di sanalah. Nah, Pak Saiful, tadi Anda katakan kepentingan politik elit. Nah, sejauh mana Anda melihat ini? Kalau kita tarik secara ini, di sini ada Ratu Atimarliati yang kita tahu juga merupakan saudara kandung daripada mantan wali kota Cilegon Iman Haryadi. Lalu di sana Reno Yanur yang juga ketua DPD, ketua fraksi yang merupakan anak daripada ketua DPD. Ini elit semua yang main kan. Apakah ini sudah menggambarkan memang aspirasi partai atau memang ini aspirasi elit? Ya, secara konstitusional kan negeri kita diatur oleh partai politik. Jadi karena partai adalah representasi publik warga, maka partai boleh mengklaim bahwa atas nama rakyat, boleh legal. Karena memang negeri kita secara trias politika memang dibagi atas 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka ketika partai mengklaim ya ini kan kemauan rakyat, ini kehendak rakyat, ya sah-sah saja. Tetapi sekali lagi perlu juga dibuka ruang civil society, ya, ruang publik untuk menguji apakah betul klaim masing-masing elit masing-masing parpol, ya, betul-betul itu adalah kehendak rakyat atau semata-mata kepentingan elit tertentu. Ya, lagi-lagi publik diberi ruang. Dan lagi-lagi juga kita ingin partai politik yang di era milenial sekarang dia juga tidak boleh harus alergi. Seperti senior kita Kang Haji Nasir sampaikan, LSM manapun ngomong mengkritiki tentang pembangunan Cilegon ya harus diterima sebagai bagian vitamin. Tapi sebaliknya juga publik akan menilai apakah kritik itu semata-mata kritik konstruktif atau sesungguhnya yang lain. Publik bisa menilai dengan cepat. Tapi ini belum terjawab pertanyaan saya. Ini elit, ini pertarungannya elit atau pertarungannya yang memang aspirasi masyarakat? Karena kita tahu ini kan elit semua yang main ini. Jawabannya Tapi Anda akan jawab setelah kita bahas setelah jeda iklan berikut ini. Masih di Perspektif Banten dengan tema pecah kongsi Golkar PDIP di pemilihan wakil wali kota Cilegon. Saya ingin kembali ke Pak Saiful Bari. Anda katakan ini jangan sampai hanya jadi kepentingan elit atau pertarungan elit. Nah, kita tahu prosesnya Golkar sudah melalui rapat pleno DPD, surat sudah dikirimkan. PDIP melangkah lebih jauh, rekomendasi DPP sudah dikantongi, sudah dikirim. Lalu di mana masyarakat masuk pada proses ini? Ya, karena memang peraturan pemerintah nomor 12 2018 ya yang terbaru yang secara spesifik memberi regulasi terhadap mekanisme pengisian kekosongan wakil kepala daerah terutama yang relatif berbeda dengan tahun sebelumnya di 2017 di mana pada sebelum terbitnya PP 12 2018 kan wakil itu tergantung wali kotanya atau kepala daerahnya lah kira-kira. Ya, siapa yang selera dengan kepala daerahnya ya selesai. Nah, tapi kan PP 12 2018 ini kan lagi-lagi semakin memberi ruang demokratisasi yang otentik di tangan masing-masing wakil rakyat. Nah, menurut saya disitulah representasi rakyatnya. Silahkan masing-masing. Melalui DPRD tadi. Iya, melalui dewan. Karena prosesnya melalui pemilihan DPRD. Karena
sekali lagi awalnya mereka kan satu paket ya. Iya. Ini bicarakan kepala daerah. Oke. Konteksnya adalah kepala daerah yang memang mereka dipilih oleh rakyat. Nah, maka ketika ada kekosongan karena berbagai hal, maka mekanismenya pemerintah, menurut saya PP ini bagus juga. Iya. Karena memberi ruang pada wakil rakyat. Ini kan sebenarnya wakil rakyat itu otonom karena pemilihan. Iya. Artinya tidak juga serta-merta seorang yang partainya A, maka instruksi partai itu akan dilaksanakan. Iya. Kembali. Nah, disitulah peran masyarakat maksud saya. Peran suara rakyat, suara masyarakat Melalui dititipkan para anggota DPR. melalui para anggota dewannya. Nah, tinggal mekanisme saja yang dibuka oleh Pansus. bukan oleh partai politik, atau disinilah sebenarnya celah mumpung pemilu legislatif, mumpung rakyat dibutuhkan suaranya. Nah, ini menurut saya juga sambil menyelam minum kopi. Ya, artinya kan gini, karena pertanyaannya di mana peran publik kalau demikian? Kalau dipersepsikan kursi wakil wali kota seolah-olah hanya perang elit, tidak juga menurut saya. Karena tadi ada peran-peran publik yang sesungguhnya bisa kita titipkan ke masing-masing wakil rakyat. Dan momentumnya mumpung ini lagi mau pemilu legislatif. Artinya bisa kampanye gratis. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, publik mana yang mau kritis untuk itu? Ini juga problem. Kan? Artinya memang representatif masyarakat itu ada di wakil-wakil di DPRD. Itu yang menjadi kunci. Artinya memang perebutan ada di kursi DPRD. Karena sekali lagi PP 12 2018 menurut analisa saya ini kan mengambil peran KPU. Diserahkan kepada Dewan lewat Panlih. Yang awalnya sekarang lewat Pansus. Prosedurnya sebenarnya kan sama, memilih. Teknisnya serah, apakah itu voting, teknisnya apa itu aklamasi atau seperti apa. Teman-teman wakil rakyat yang memutuskan di situ sebagai bagian dari produk hukum yang legal. Berarti memang bola ada nanti di DPRD. Iya. Nah, saya ingin ke Pak Supriyadi. Apa strategi yang akan dilakukan Golkar, PDIP khususnya, untuk merebut suara di DPRD? Karena nanti kan ujungnya anggota DPRD lah yang memilih. Betul. Untuk saat ini memang kita masih komunikasi dari beberapa lintas partai, komunikasi kita jalin. Ya, dalam hal ini kalau strategi memang kita sudah lakukan beberapa. Cuman kaitan dengan komitmen kami sendiri, kalau tadi dibilang agak sedikit menyinggung masalah dinasti ya. Sebenarnya Haji Reno Yanuar itu memang anaknya Pak Jinana. Beliau adalah orang tuanya mantan ketua DPC sebelumnya. Tetapi ada proses yang tidak mudah ketika beliau dicalonkan untuk menjadi calon wakil wali kota nanti. Nah, dalam hal ini semua pun boleh melakukan bursa pencalonan di partai kita. Bahkan hari ini PDI Perjuangan Kota Cilegon membuka peluang kepada generasi muda milenial untuk masuk dalam kepengurusan tingkat DPC atau PAC. Nah, tetapi olah strategi kembali ke tadi bahwa komunikasi sudah kita jalin. Ada beberapa juga lintas partai yang kita komunikasikan. Tapi dalam bentuk untuk semangat bersama, ya kita melakukan konsolidasi bersama. Cuman itu memang belum kita lakukan. Konsolidasi lintas partai itu ya perannya nanti akan kita lakukan setelah pasca penetapan menjadi penetapan. Betul. Kali ini kan baru dicalonkan ya. Jadi kalau misalkan nanti sesuai dengan tata tertib yang disesuaikan dengan pansus, ya kita akan lakukan konsolidasi. Pak Nasir, kalau kita tahu media sempat mengangkat ada PAN di sana yang sudah agak merapat, lalu ada PKS. Apa yang bisa Anda katakan bagaimana menggalang kekuatan Golkar di DPRD? Ini terkait strategi juga ini Pak Delvion ya. Kalau persoalan, ya justru saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan mengungkapkan persoalan PAN itu urusan PAN. Gitu. Tapi kalau memang PAN sudah berkomitmen akan mengusung yang dicalonkan oleh Golkar, ya alhamdulillah. Kan gitu. Itu artinya ada terjalin kerjasama yang baik antar partai. Tapi ada sedikit nih, ini saya Pak Bahri, Pak Saiful. Sebetulnya terkait dengan persoalan pengisian jabatan wakil wali kota itu tidak ansih PP nomor 12, tetapi bisa dilihat dari Undang-Undang nomor 10. Di situ mengatur pasal 176 itu. Undang-Undang nomor 10 terkait dengan persoalan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Apa pesannya di situ? Pesannya yaitu terkait dengan persoalan pengusungan yang 2 nama itu. Gitu. Kalau PP itu adalah sebetulnya khusus terkait dengan persoalan tata cara
tata cara daripada pembuatan tata tertib, gitu. Kemudian kita kembali kepada persoalan tadi yang dibicarakan, persoalan dinasti. Sebetulnya begini, partai politik itu tidak hanya berbicara Ini nggak bicara organisasi. strategi, ini perang elit atau perang apa? Enggak, nanti akan ke sana Pak Delphi. gitu. Nanti akan ke sana nanti. Ini Anda loh yang bicara dinasti, Iya, saya enggak. iya. Enggak, ini terkait dengan Pak Yadi tadi. Iya. Persoalan elit dan tidak elit, kita kembalikan kepada partai politik. Partai politik jangan dilihat dari struktur organisasi saja. Kalau saya menggambarkan bahwa partai politik ini umpama rumah besar, keluarga besar. Nah, di Golkar misalnya, kita tidak melihat hanya persoalan struktur orang-orang Golkar. Golkar ini adalah rumah besar. Kalau umpama keluarga besar, itu kan macam-macam Pak Yadi. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi. Nah, kita melihat itu. Kenapa muncul Bu Ati? Kita tidak melihat anaknya Pak Aat, tidak. Gitu. Tetapi karena memang itu adalah keluarga besar Golkar ini. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi sebagai ASN, walaupun tidak memiliki kartu Golkar. Tetapi itu adalah rumah besar gitu loh. Rumah besar Golkar. Rumah besar Begitu Golkar. juga Pak Reno, rumah besarnya PDIP. Begitu. Kalau kita dari PDI Perjuangan menetapkan Haji Reno Yanuar itu adalah kader terbaik kita. Kader terbaik. Dari awal dia menjadi ketua PAC, ketua DPC, dan dia dicalonkan. Tentu kami tidak menutup kemungkinan orang luar untuk datang dan komunikasi lantas kita usulkan. Tetapi alangkah lebih baiknya dari kader sendiri yang terbaik yang akan kita calonkan. Waduh, Pak Nasir, itu lebih jelas itu kaderisasinya. Kader terbaik. Bu Ati ini kader Golkar? Ya, saya yang menggambarkan bahwa Golkar ini adalah rumah besar. Oh, rumah besar. Tidak harus dari kader, tetapi siapapun di Golkar itu kan ada anggota, ada pengurus, ada simpatisan, ya kan? Kita dudukkan misalnya Bu Ati ini bukan hanya sebagai pengurus Golkar, tetapi memang keluarga besar Golkar. Dan itu undang-undangnya membolehkan. Gitu. Kecuali kalau undang-undangnya tidak memperbolehkan. Kalau persoalan-persoalan elit, sebetulnya ini bukan permainan elit kok. Karena memang ini aturan konstitusi. Aturan konstitusi yang menyatakan bahwa partai politik bisa mengusung. Di internal partai politik itu tergantung bagaimana hasil penjaringan. Kalau bahasa penjaringan ya, tetapi ini hasil pembicaraan di partai. Kira-kira siapa yang Artinya layak? yang mau Anda katakan proses memang sudah dilakukan. Sudah. Pak, saya ingin ke Pak Saiful, ini menarik nih. Beragam alasan memang dikatakan ini sudah proses. Ini bukan elit. Tetapi yang menarik di kita tadi, ini pertarungannya kan nanti di DPRD. Nah, bagaimana Anda melihat peta di DPRD? Karena kita tahu Golkar sebagai partai yang pemenang pemilu, Pak ya? Pemenang pemilu masih menghegemoni besar di kursi DPRD. Kalau boleh kita kilas balik, otonomi daerah kan sebenarnya mirip ya. Peristiwa yang akan terjadi ya, selambat-lambatnya bulan Juli 2019 ya. Karena kalau sudah bulan Juli ini kan menurut undang-undang kan sudah daluarsa ya, pengisian kekosongan wakil kepala daerah. Saya masih ingat tahun 2000-an ya. Masih ingat betul di rumah dinas yang dulu masih ada joglo, di situ pertama kali pemilihan wali kota. Oh, Pak Rusli. Pemilihan wali kota pertama. Almarhum. Ya, Bapak Pembangunan Kota Cilegon yang berpaket dengan yang akhirnya Pak Joko Munandar. Itu kan prosesnya mirip betul nanti yang terjadi. Ini kan sebenarnya memutar sejarah saja. Ini kalau ditanya bagaimana, ya artinya Golkar ketika itu bukan pemenang pemilu. Di Cilegon lah ya, karena waktu itu pemenang pemilu kalau tidak salah P3 dan yang banyak kursinya malah P3. PDIP juga lumayan lah. Tapi sekali lagi Golkar waktu itu kursinya biasa-biasa saja lah. Nah, tetapi akhirnya dia mampu memenangi sebuah pertarungan politik dan itu fakta sejarah yang bisa ketika Golkar sebagai kekuatan politik yang kursinya sedikit, yang kursinya nggak banyak lah ya, mampu memenangkan pertarungan politik kekuasaan Cilegon 1, logika awamnya lah apalagi ketika sekarang Golkar yang mayoritas, sekarang Golkar kemudian sudah banyak didekati dengan permainan politik yang semua publik dan masyarakat tahu, ya artinya pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan retoris gitu loh. Dengan suara kecil aja bisa. Tapi satu hal lagi,
tidak berarti saya mengecilkan peran PDIP yang menurut saya harus kita apresiasi. Makanya saya sebagai civil society kan mengapresiasi bahwa PDIP sebenarnya telah membuat tradisi besar. Tapi Pak Saiful, yang Anda harus diperhatikan juga, Golkar per hari ini kan bukan Golkar yang Anda lihat dengan ada tokoh besar Aad Safat di sana, lalu ada politisi muda Iman Arya di sana. Tentu ini menjadi PR besar Golkar. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah masih benar hitung-hitungan itu? Tapi Anda jawab setelah kita jeda pesan-pesan berikut ini. Masih di perspektif Banten. Saya ingin kembali ke Pak Saiful Bahri. Pak Saiful, kan tentu postur Golkar kan per hari ini beda ya, seperti yang Anda sebutkan di era tahun 2000-an. Ada Aad Safat di sana, tokoh besar di Banten. Lalu ada juga Iman Aryadi, memang politisi berpendidikan menurut saya, yang juga cerdas. Per hari ini dua tokoh besar itu tidak ada di Cilegon. Apa masih relevan hitung-hitungan Anda? Ya, saya juga ingin beri catatan tambahan. Analisa saya tidak serta-merta harus kemudian kesannya saya menjustifikasi bahwa Golkar ini kan sebenarnya istilahnya merem aja selesai gitu, enggak juga begitu. Artinya PDIP perlu diapresiasi dengan keberanian mencalonkan diri, walaupun memang ini amanat Undang-Undang Nomor 10 2016 Pasal 176, betul Pak Nasir, yang harus ada lawannya gitu, karena begitu kan. Kalau nggak lawannya, nggak ada lawan kan nggak juga bisa diproses. Tanpa mengesampingkan itu, buat saya ini momentum buat PDIP untuk menunjukkan bahwa ada demokratisasi yang memang harusnya terjadi di ruang dewan, karena memang itulah tugas pokok fungsi mereka. Wakil rakyat kita silahkan lakukan apapun karena tupoksi Anda di situ. Bahasa kasarnya, mau berdebat kayak apapun, Anda memang tugasnya di situ. Itu catatan Anda buat PDIP. Iya. Buat Golkar. Buat Golkar tentu saja tokoh sentral, tokoh sentral di Golkar yang hari ini relatif tidak hadir secara langsung secara fisik, tapi ingat, partai politik itu masih punya kekuatan lewat jalur formal. Karena anggota DPR yang hari ini duduk dimanapun, itu kan dia adalah wakil partai. Kursinya bukan kursi pribadi anggota DPR, dia adalah kursi partai. Jadi kalau seseorang yang kira-kira tidak sejalan dengan partai, melakukan pembangunan ke partai, mekanisme partai yang akan digunakan, ya dipecat, selesai. Jadi dengan mekanisme kalau bahasa kasarnya, ya kalau Anda tidak sesuai dengan pleno partai ini, keputusan partai ini, ya siap-siap Anda pilih. Memang Anda lihat itu kemungkinan ada pembangkangan di Golkar? Ini kan sekali lagi kan pertanyaan apa yang bisa dibaca, apa yang bisa dibaca, ini kan yang paling terakhir lah. Strategi paling terakhir, seandainya pun kader Golkar sendiri yang memang harusnya memperjuangkan kader terbaiknya lewat pleno, itu kan konstitusional, karena sudah di pleno. Kan tidak menutup kemungkinan jika mekanisme pemilihan oleh pansel di tatipnya itu tertutup, ini mekanisme, kan nggak akan ada orang tahu, walaupun bisa dicek lah ya, dicek gitu loh. Artinya mau Anda katakan soliditas Golkar itu menjadi kunci sebelum dia bisa menggandeng partai lain untuk berkoalisi. Itu yang Anda katakan. Pak Nasir, apa komentar Anda? Ini persoalannya soliditas juga. Sebetulnya tak hanya tidak ada tokoh sentral. Sebetulnya saya tidak usah berkomentar soal itu, karena Golkar sendiri sudah solid kok. Oh, sudah solid. Solid Golkar itu. Siapa bilang orang Golkar tidak solid? Satu sejarah, Pak Saiful. Keyakinan dari Golkar itu hilang satu tumbuh 1000. Ingat dulu, ketika Pak Aad dikatakan orang setelah Pak Aad Golkar ambruk. Toh nyatanya tidak. Kan apa? Kan itu hanya pandangan-pandangan orang saja terhadap pribadi Pak Aad. Tetapi di dalam struktur partai kita jalan sebagaimana mestinya. Karena ada ruh. Ada ruh. Saya sendiri merinding kalau bicara ruh. Karena apa? Semangat Golkar itu adalah semangat membangunnya itu yang sudah dicetuskan oleh Pak Aad. Meskipun Pak Aad tidak ada di dalam struktur itu, tetapi masih ada ruh. Ruhnya itu apa? Semangat. Timbul lagi dengan Pak Iman. Ya,
menang juga dalam konteks itu. Karena apa? Karena ruh itu terkait dengan persoalan-persoalan yang dikatakan oleh Pak Delpion, persoalan strategi pemenangan. Ya, kita ini Golkar ini solid kok. Percaya deh, solid. Pak Delpion harus percaya dengan saya bahwa Golkar itu solid itu. Kalau persoalan anggapan orang, ya itu wajar-wajar saja. Karena orang kan melihatnya dari luar. Apalagi misalnya orang-orang yang ya dari awal misalnya ada pandangan Golkar harus berhenti begini, harus sudah ada di luar misalnya. Ya tempuh saja jalan konstitusi itu gitu. Toh nanti masyarakat kemudian yang akan menilai, yang akan memilih gitu. Misalnya persoalan calon wakil wali kota misalnya. Ya jalan saja karena anggota DPR nanti yang memilih sebagai manifestasi daripada rakyat tadi, wakil rakyat tadi. Lalu apa strateginya tentu kan lebih berat sekarang. Tidak ada tokoh sentral, soliditas yang diklaim itu juga memang baik. Kan apa upaya fraksi atau upaya partai menggalang kekuatan di DPR? Jadi kalau urusan strategi ya kita nggak bisa itu kan pada tetapi saya katakan bahwa insya Allah di Golkar sendiri solid. Kemudian terkait dengan soal komunikasi, ya syukur kita alhamdulillah PAN sudah memberikan pernyataan dukung Golkar gitu kan. Kemudian PKS katanya, PKS misalnya itu. Ya kalau persoalan PKS sampai detik ini misalnya memberikan keterangan bahwa nanti ya silakan saja. Tetapi saya yakin betul gitu bahwa apa yang kita calonkan, siapa yang kita calonkan itu insya Allah akan didukung oleh teman-teman partai lain, itu aja. Oke, ingin ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi tadi dikatakan Pak Saiful, ini sejarahnya Anda berhadapan dengan partai yang memang berpengalaman tinggi di Cilegon. Dengan perolehan kursi hanya 4 waktu itu Pak ya? Bisa mendudukan Pak Safat sebagai wakil wali kota. Bahkan sekarang lebih dari itu. Bagaimana Anda menjawab tantangan itu? Ya, secara politik tantangan itu pasti ada. Jadi perubahan itu merupakan hal lumrah menurut saya. Memang pada dasarnya kami juga sedang menggalang kekuatan untuk juga berkomitmen. Bukan hanya cuma persoalan masalah elit tadi, tetapi masalah rakyat yang memang harus diperjuangkan. Kesejahteraan yang harus diperjuangkan. Dan persoalan-persoalan lainnya, sosial dan lain-lainnya. Cuman hal ini kaitan dengan tadi, kami tidak pantang mundur dengan persoalan masalah. Memang pengalaman boleh saya akui juga dari pihak Golkar, pengalamannya luar biasa. Sampai 2 periode, sampai 3 periode, 4 sampai sekarang kan. Oleh karena itu memang pengalaman menjadi barometer. Tapi tidak juga dengan persoalan masalah politik. Politik itu bisa berubah-berubah. Sekarang ngomong A, bisa ngomong B. Tapi yang jelas konstelasi sudah kita lakukan dengan cara ya tadi. Kami berharap para anggota dewan yang terhormat nanti di DPRD tidak salah memilih untuk melakukan upaya-upaya perubahan di Kota Cilegon. Oleh karena itu, kami dari PDIP Kota Cilegon menyerahkan semuanya kepada anggota Dewan yang terhormat di Cilegon. Tadi dikatakan di Golkar sudah ada PAN dan PKS. Dan kita tahu, menurut Pak Supriyadi, partai mana? Bukan begitu, Pak. Kita bukan mengaku itu, tetapi PAN sendiri yang sudah bicara. Artinya memang PKS, ada peluang. Ya, ada peluang. PKS sendiri kan sampai sekarang masih dalam persoalan itu. Ya mudah-mudahan bisa ngedukung ke Golkar itu bahasa. Ya artinya memang itu ada partai-partai yang memang kawan lama, kan tentu partai yang sejak lama dia berada di Golkar. Nah, kalau melihat ke depan, Pak Supriyadi melihat partai mana yang menurut Anda bisa satu visi atau punya kesamaan visi? Kita ingat ada P3 juga dekat dengan PDIP ketika Pilkada 2010. Apa Anda melihat P3 bisa menjadi mitra politik? Ya. Pada dasarnya semua partai punya visi misi yang sama. Baik, tentunya kedepannya baik. Tapi kalau bicara masalah komunikasi, saya rasa PDI Perjuangan sudah melakukan komunikasi itu dengan baik. Cuman kalau kaitannya dengan siapa yang sudah memberikan dukungan, itu kami juga tidak bisa bicara di sini. Tapi pada konteksnya, tadi saya bilang bahwa dinamika politik itu bisa berubah. Oleh karena itu, yang kemungkinan hari ini menjadi teman, besok bisa menjadi sahabat, atau besok bisa menjadi lawan. Oleh karena itu, ya, dari PDIP terbuka kok. Kalau misalkan ada partai-partai lain yang menjalin komunikasi dan juga bisa berkomitmen bersama untuk memperjuangkan itu, kami sangat terbuka. Jadi untuk saat ini, ya kami tidak bisa membicarakan siapa saja yang sudah dekat dengan kami, gitu. Jadi ada dua pola ini, ada silent activity ada. Tetapi Pak Saiful, saya ingin kembali ke Anda.
ini kita lihat memang konstruksinya berbeda per hari ini. Elitnya berbeda, gayanya berbeda. Styling, sosok-sosoknya anak muda juga banyak berada di DPRD Kota Cilegon. Bagaimana Anda melihat petanya? Ini kan tidak semudah juga pasca Pak Aat dulu yang 4 kursi itu, Pak. Ya, sebenarnya kan ada dua faktor elemen penting ya karena pertanyaannya sebenarnya adalah kembali urusan memilih itu kan rahasia. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kerahasiaan itu dalam orang yang sangat terbatas. Itu kan pertanyaannya bisa dilacak. Akhirnya gitu lah, akhirnya dia kelacak. Sejarah kemenangan wali kota pertama itu kan pertamanya draw. Iya, draw itu. Dan berikutnya hanya selesai 1. Dan akhirnya 1 orang pun siapa terlacak akhirnya. Walaupun itu rahasia. Itu selalu sejarah politik mampu melacak orang. Pak Nasir itu pemain utamanya itu. Nah, poinnya adalah, maksud saya, poinnya adalah ini kalau kemudian dimainkan, ini kan juga akan ngeri-ngeri sedap buat teman-teman yang punya hak suara. 35 anggota dewan yang punya suara akan ngeri-ngeri sedap. Disinilah peran penting aparat penegak hukum, peran penting civil society untuk mengingatkan kepada wakil rakyat kita di Cilegon bahwa mereka bukan hanya wakil partai, ya mereka bukan hanya mumpung lagi ada kesempatan memilih sehingga seolah-olah di belakang mereka nggak ada siapa-siapa, sehingga dengan bahasa nggak enaknya banyak potensi yang berbahaya di sini. 1, money politik lah, udah pasti itu. Money politik. Yang berikutnya adalah di samping money politik adalah nurani politik. Ini juga yang akan menjadi buah si malakama buat masing-masing anggota dewan yang punya hak nyoblos gitu loh. Yang memilih, maksud saya, memilih siapa. Kenapa? Karena disinilah pentingnya masing-masing tokoh ya untuk mempengaruhi, mengajak dan meyakinkan 35 anggota dewan. Kan 2 pilihannya. Oke. Nah, tapi etika tetap harus ditegakkan, regulasi hukum juga tetap harus ditegakkan, dan yang lebih penting saya berkeyakinan siapapun yang terpilih, mudah-mudahan sekali lagi mereka bebas dari apa yang dipersepsi publik yang negatif. Oke. Ya, kaitan dengan money politik. Tadi saya katakan, Pak, ini pemilihan kepala daerah secara langsung kan sebenarnya ingin mengikis isu money politik tadi, sehingga pemilihan kita yang dari dewan dipindahkan. Nah, per hari ini itu kembali ke dewan. Anda lihat kekhawatiran itu bakal terjadi. Ya makanya tadi ya khawatir kan boleh karena sejarah pilkada langsung itu kan diawali dari pemilihan lewat DPR kan, lewat DPRD maksudnya, lewat DPRD yang relatif ketika itu peran aparat penegak hukum masih belum lemah lah ya. Lemah ya. KPK waktu itu juga baru terbentuk mungkin. Bahkan belum ada waktu itu saya ingat. KPK juga belum ada waktu saya jadi ketua Panas 2003 aja KPK belum ada. Nah, lembaga-lembaga civil society yang kritis pun waktu itu ya relatif masih ini. Nah, saya berharap momentum ini jangan akhirnya menjadi anti klimaks terhadap kepercayaan publik pada wakil rakyat. Sehingga kalaupun harus main lobby, main strategi, tetap di bawah etika, di bawah yang lebih penting lagi konstitusi. Artinya aturan memang hukum lah. Jangan sampai mengabaikan aturan hukum, apalagi etika, karena berani main di situ tanggung risiko sendiri. Artinya memang sekarang bola di tangan 35 anggota dewan dan kuncinya nurani politik, kepercayaan publik yang harus dipegang 35 anggota dewan. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir di diskusi kita. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita jumpa pekan depan dengan tema yang lebih hangat. Saya, Delvion Saputra, mewakili kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.